laboratorium terbaik dari mahasiswa ilmu politik ya ikut demonstrasi. Jadi Anda nggak bisa ngaku, ya Anda mengaku demokrasi, rezimnya demokrasi, tapi kemudian ulamanya dipenjarakan, ya pada saat dia mengkritik oposisi loyal, kayak misalnya gitu, non parliamentary opposition. Ya. Kemudian ada organisasi-organisasi yang enak aja dibubarkan begitu saja. Katanya demokrasi. Contoh lain, bupati, wali kota, gubernur, itu posisinya bos, karena dia adalah dipilih oleh rakyat. Sama posisinya dengan presiden. Tapi kenapa bupati, wali kota, gubernur sepertinya berada di bawah kementerian? Ya. Kan dia seperti bosnya. Kementerian itu pembantu, menteri itu pembantu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya Kang Ujang Komarudin. Nah, pada kesempatan kali ini alhamdulillah saya kedatangan tamu yang menurut saya sosok yang inspiratif bagi saya. Jadi kesuksesan saya hari ini tuh tidak terlepas dari tangan hebat beliau gitu. Ceritanya begitu. Jadi saya jadi dokter gitu, lalu eksis di perpolitikan nasional sebagai akademisi, ya sebagai dosen tadi, sebagai pengamat, itu atas jasa beliau. Saya perkenalkan saja, beliau adalah bunda saya, Bunda Husnul Mar'iyah PhD. Assalamualaikum Bunda. Waalaikumsalam. Saya lepas dulu ya ini. Iya Bunda. Prokes soalnya. Iya siap. Alhamdulillah. Apa kabar nih Ujang, Dokter Ujang? Jadi malu kita. Alhamdulillah. Itu Alhamdulillah Rabbil Alamin. Jangan salah ya. Teman-teman, saya masih ingat ketika saya dulu dokter di ilmu politik UI ya, waktu saya masih mahasiswa. Jadi saya ingat Bun, ditelepon oleh Bunda kan, Ujang, kamu di mana katanya? Saya di Subang Bun. Kamu mau selesai nggak doktermu katanya? Kalau kamu di Subang, kamu tidak akan pernah selesai jadi dokter kan. Coba kamu ke Depok, bawa anak istrimu kan, kamu tinggal, ada tempat di rumah saya, kata beliau itu. Saya 1 tahun di tempat beliau, di rumah beliau di D4 ya Bun ya, di D4, tidak jauh dari rumah ini gitu, di tempat podcast ini. Saya setiap hari menulis 3 lembar disertasi gitu. Dan setiap saat ketika Bunda itu jadi narasumber ya di kementerian, di televisi gitu, di acara-acara besar, itu saya selalu ikut, selalu nyupir beliau. Dan itu membawa keberkahan bagi saya. Kenapa gini? Banyak orang pintar, banyak orang hebat, alumni dalam dan luar negeri. Tetapi ya alhamdulillah keberkahan itu ada tetes pada saya Bun. Sehingga ya alhamdulillah hari ini saya bisa jadi pengamat yang insya Allah hampir tiap hari ada di televisi Bun. Itu berkat jasa Bunda seperti itu. Nah jasa beliau besar, sosok inspirasi bagi saya. Dan sampai hari ini alhamdulillah kita masih selalu bersilaturahmi ya Bun. Jadi saya mesti luruskan ini. Siap. Jadi bukan karena saya, tapi karena itu kewajiban saya. Karena Allah, alhamdulillah, saya dikasih tugas. Dan kebetulan saya kan selalu dekat dengan beberapa mahasiswa yang ingin belajar. Jadi itu kemudian terus menerus diajak, kadang diajak jadi pembicara, kadang diajak pada saat yang itu tadi kan kemana-mana. Dan alhamdulillah saya dulu suka diledek juga kan, wah Husnul Driver itu ada yang rektor, ada yang ustadz, ada yang kiai, ada yang hafid, ada yang hafiz Quran, ada yang maksudnya mahasiswa-mahasiswa S3 ilmu politik yang selalu kita pergi bersama-sama. Dan karena saya nggak punya driver, jadi selalu siapa ini yang nyetir kayak gitu. Kemudian kita pergi. Jadi itu masa-masa belajarnya Kang Ujang gitu. Luar biasa. Dan alhamdulillah
walaupun banyak yang tidak percaya Ujang bisa dokter, tapi saya salah satu yang percaya bahwa Ujang. Terima kasih, Bunda. Apalagi jangan salah loh, Ujang ini sudah mempraktekkan puasa Daudnya yang Masya Allah. Jadi malu, Bun. Jadi malu. Itu yang membuat saya melihat Ujang itu soft, bahwa ini anak memang membawa barokah juga. Jadi amin. Dan setelah dibimbing dengan baik ya tekun, akhirnya alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, saya justru mendapatkan inspirasi juga dari Bunda gitu. Anak saya Raja itu, Bun. Kan sekarang lagi di pesantren nih, ya, di betul. kelas 1 SMP ya. Berarti kelas 7 ya. Dia lagi ngapal Quran gitu. Alhamdulillah. Nah, Raja ini dulu SD itu agak malas bener, jadi agak malas, tapi saya tahu anaknya punya karakter kepemimpinan yang bagus gitu. Pas kemarin pulang gitu libur, saya ajak di mobil itu nanya, saya bilang, "Kak, mau jadi apa?" gitu. Ternyata dengan sendirinya dia bilang, aku mau jadi dokter kan. Bagi saya senang gitu, Bun. Jadi wah, berarti anak saya punya cita-cita, punya karakter ya kan. Walaupun tadi di SD-nya agak ya belum, perkembangan anak kan bisa di SD masih belum kelihatan, nanti di SMP, di SMA, di perguruan tinggi baru moncer. Itu selalu ada perbedaan, apalagi laki-laki. Jadi kok mesti sabar. Ya, dan Raja itu pernah tinggal di rumah beliau di sini, di Bunda di D4, jadi pernah renang ya, Bun ya. Renang. Ya sering lah kalau Raja kan hampir tiap hari. Jadi Raja lah yang dulu merasakan penderitaan dengan saya lah, kira-kira perjuangan itu deh. Makasih loh, Bun, semuanya atas dulu fasilitasnya, atas mentoringnya gitu, atas nasihatnya semuanya. Alhamdulillah. Nah, Bun, kita bicara isu yang lain nih, Bun. Tadi isu pendidikan, sekarang demokrasi. Kenapa kayak sepertinya ya, bukan hanya sepertinya ini, faktanya lah, kenyataannya indeks demokrasi kita ini turun nih, Bun, dalam 14 tahun terakhir. Kira-kira Bunda memandangnya seperti apa gitu? Ya, sebagai aktivis dari sejak mahasiswa, ini persoalannya, bahasa saya selalu engage scholars. Engage scholars itu seorang scholars, akademisi, dosen yang aktivis, yang terlibat di dalam proses-proses. Ada biasanya kan selalu mengatakan, oh nggak boleh dosen turun ke jalan demonstrasi kayak gitu kan, dianggapnya kan nggak boleh. Hey, dosen juga warga negara, apalagi Anda mengajarkan ilmu politik. Laboratorium terbaik dari mahasiswa ilmu politik ya ikut demonstrasi. Demonstrasi itu laboratoriumnya mahasiswa ilmu politik, jangan salah. Makanya saya bilang, Anda sekali demonstrasi itu jauh lebih baik dibandingkan kuliah 1 semester. Ya, betul. Nah, kayak gitu, karena di situ lengkap kan bagaimana artikulasi kepentingan, bagaimana macam-macam, dan melihat bagaimana aparatus negara menyikapi kayak gitu kan warga negaranya yang sedang menyampaikan tuntutan kepentingannya dan sebagainya. Dan nanti juga dibuat ada lagi yang kemudian ada yang kontranya kayak gitu kan, suka ada tandingan itu dari zaman dulu juga ada yang seperti itu. Nah, jadi kalau kita bicara demokrasi, biasanya saya paling suka itu menggunakan definisinya Lynn Slipstead, Larry Diamond. Itu pertama, ada kompetisi di dalam suksesi pemerintahan, tapi di dalam kompetisi itu excluding the use of force, nggak boleh menggunakan kekerasan. Jadi contoh pemilu, ya, perubahan politik melalui pemilu misalnya, nggak boleh aparatus negara ikut-ikutan bermain, karena aparatus negara ada yang, kalau polisi, TNI, BIN, dia punya senjata, ya, dia punya KUHP, jadi nggak boleh dia ikut memainkan peran itu, mendukung salah satu capres misalnya, salah satu partai misalnya, nggak boleh. Excluding the use of force. Kalau ngaku demokrasi, kalau Anda mengaku demokrasi tapi kemudian di dalam suksesi menggunakan aparatus negara untuk itu namanya otoriter. Kayak di negara-negara komunis kan nggak ada, paling cuma satu partai komunis saja. Nah, itu satu. Yang kedua, partisipasi penuh, ya. Jadi di sini makanya ada perempuan ya terlibat baik di dalam pemilu, baik di
pengangkatan dan sebagainya ya, biasanya perempuan kan banyak dipinggirkan di dalam proses demokrasi. Tapi ini kalau tadi Dr. Ujang bicara tentang perkembangan demokrasi hari ini, civil and political liberties itu salah satu unsur penting di dalam demokrasi. Apa itu? Freedom of pers, bagaimana kebebasan pers, kebebasan rakyat warga negara menyampaikan pendapat, kebebasan rakyat warga negara civil society berserikat. Berserikat itu artinya membentuk organisasi. Jadi Anda nggak bisa ngaku, ya, Anda mengaku demokrasi, rezimnya demokrasi, tapi kemudian ulamanya dipenjarakan, ya. Pada saat dia mengkritik oposisi loyal, kayak misalnya gitu, non parliamentary opposition, ya. Kemudian ada organisasi-organisasi yang enak aja dibubarkan begitu saja, katanya demokrasi. Padahal unsurnya salah satunya adalah yang disebut kebebasan berserikat bagi civil society. Nah, jadi ini yang paling kelihatan. Nanti ada ulama dipersekusi, ada aktivis dipenjarakan karena demonstrasi, karena dia mengkritisi tentang undang-undang omnibus kan. Nggak taunya undang-undangnya dibatalkan MK. Melanggar konstitusi, bukan cuma dibatalkan, ya, melanggar konstitusi. Ya, terus para aktivis yang sudah 10 bulan di penjara, bagaimana itu? Nah, itu hati-hati. Menjadi pemimpin jangan dolim siapapun. Karena kalau Anda jadi pemimpin dolim, itu berarti Anda sudah tertutup lindungan Allah, perlindungan Allah pada saat yaumul hisab. Itu kan ada 7 kelompok yang akan mendapatkan perlindungan pada saat yaumul hisab, menunggu hari penghitungan nanti. Itu salah satunya kalau Anda pemimpin adil, itu yang akan mendapatkan. Tapi hari ini kan susah mencari pemimpin yang adil ya. Agak berat ya di situ kita ini. Susah ya. Pemimpin yang adil. Sulit, lalu keteladanan juga sulit kayak gitu. Jadi kebijakannya apa? Kemudian dia sendiri yang melanggar kayak gitu kan. Padahal menjadi pemimpin itu contoh. Makanya saya contoh ini Kang Ujang. Kan ada kan pilkada yang lalu. Ya. Bupati dari NTT ya, NTT nggak tahu, saya lupa kabupaten mana, yang dia warga negara Amerika, ya. Menang pula. Terus saya waktu itu saya ditanya nih wartawan, ngapain bertanya tentang itu? Saya bilang enggak, malas saya jawab kayak gitu. Oh Bu, kayak gini-gini. Enggak, saya nggak usah dikutip, tapi saya ajarin ya. Kenapa? Lah kan presidennya mengangkat menteri juga warga negara Amerika. Itu bupati cuma nyontek aja, niru aja. Ya nggak? Ya, betul. Nanti kalau saya menang, ya saya lepaslah warga negara Amerikanya. Seperti sama dengan seorang menteri yang warga negara Amerika, giliran diangkat jadi menteri, nggak taunya warga negara Amerika. Jadi nyontek. Sama juga. Itu bupati mana? Langkat ya? Ya, ada yang kasus gitu, ya, Bupati Langkat. Oh iya, korupsi ini. Saya bilang isu korupsi misalnya ya. Bukan itu juga nyontek aja. Di tingkat pusat kan banyak korupsi. Bebas-bebas saja semua kayak gitu ya. Jadi Anda tidak akan bisa menyelesaikan isu korupsi, dan yang Anda tangkap rata-rata adalah bupati, gubernur, sebelum Anda bisa menangkap presidennya, sebelum Anda bisa mengangkat menteri-menterinya. Seperti itu. Dan itu dulu saya kritik sama KPU, Bawaslu, DKPP. Dulu berapa bukan yang periode ini ya, periode sebelumnya. Saya bilang, oh kami DKPP sudah bekerja, kami sudah bukan memecat gitu ya, memecat anggota KPU atau Bawaslu kabupaten kota. Saya cuma bilang, beranimu cuma sama KPU kabupaten kota, Bawaslu. Kenapa nggak kau pecat itu KPU pusat? Saya akan tunjukkan bagaimana pelanggaran konstitusi yang sudah dilakukan, pelanggaran undang-undang yang sudah dilakukan. Nah, terakhir ada kan yang dipecat. Tapi kemudian fight back. Dibalikin kembaliin lagi, itu persoalannya. Jadi itu persoalan yang Anda injek itu selalu struktur yang lebih bawah. Contoh lain. Bupati, wali kota, gubernur. Itu posisinya bos.
karena dia adalah dipilih oleh rakyat, sama posisinya dengan presiden. Tapi kenapa bupati, wali kota, gubernur sepertinya berada di bawah kementerian? Ya. Kan dia seperti bosnya. Kementerian itu pembantu, menteri itu pembantu. Nah, di sini sebetulnya kalau Anda nggak belajar ilmu politik ya akhirnya, atau begini, negara ini tuh sebenarnya kan udah sakit, ya kan? Sakit partai, sakit korupsi, banyak nih. Sakit rumah sakitnya nggak ada. Tapi sebetulnya dokternya tuh ada. Dokter Ujang, dia dokter penyakit partai politik, penyakit pemilu, penyakit korupsi politik yang kayak gitu. Cuma kan kadang-kadang kita nggak dipakai. Ya itu. Iya kan? Beda dengan dokter yang dokter fisik. Anda sakit misalnya kanker, ya yang menyelesaikan kan dokter kanker kayak gitu kan. Lah kita dokter-dokter ilmu politik, tapi kemudian nggak dipakai di dalam menyelesaikan penyakit-penyakit itu, dan penyakit itu nggak ada polinya, kata Ustaz kayak gitu. Ada nggak di rumah sakit poli korupsi, anti korupsi, poli anti manipulasi dalam pemilu, poli manipolitik dalam pemilu, poli KKN. Ya, dulu yang namanya amanat dari reformasi kan KKN, korupsi, kolusi, nepotisme. Tapi sekarang kan dicontohkan begitu saja. Kembali lagi sekarang. Anaknya, mantunya, kemudian ibu tirinya, istri keduanya, istri pertamanya. Gimana? Iya. Jadi bagaimana perkembangan kepolitikan? Tapi sayangnya dokter-dokter ilmu politiknya tidak dipakai. Makanya saya senang setiap kali melihat Dr. Ujang Komarudin berbicara. Kenapa? Insya Allah beliau berbicara dengan ilmu. Amin. Ya enggak? Amin. Makasih. Jadi gunakan ilmu-ilmu yang kau sudah pelajari itu untuk mengobati penyakit-penyakit yang tadi itu, ya karena itu nggak ada polinya. Ya, amin. Ya, alhamdulillah Bun. Ya, saya sih dapat kabar dari teman-teman media katanya, Kang Ujang itu katanya komentarnya itu jadi referensi, katanya, referensi bagi elit dan bagi rakyat, katanya. Dia bilang, ya alhamdulillah, saya bilang itu yang bisa kita berikan walaupun sedikit, saya bilang gitu ya. Alhamdulillah seperti itu Bun. Jadi, ya harusnya seperti itu, harusnya kan ilmuwan-ilmuwan politik yang kemudian menjelaskan penyakit-penyakit politik dalam konteks itu. Bukan berarti yang lain nggak boleh, tapi justru nggak dipakai yang ilmuwan politiknya kan. Karena ilmuwan politik akan bicara tentang norma. Dan norma tertinggi itu etika, norma tertinggi itu agama. Kemudian norma logik itu filsafatnya, norma publik itu patutan dan sebagainya di dalam konteks itu. Misalnya kan ada bupati ini sudah 2 periode, gimana caranya? Keluarganya masih terus, maka istri pertamanya disuruh maju. Melawan siapa nih supaya dia pasti menang masih dalam keluarga? Melawan istri keduanya. Nah, udah 5 tahun nih, sudah selesai kan? Kemudian bagaimana ini? Istri pertama masih incumbent, masih mau nih. Tapi kan malu kalau nggak tahu ya, malu atau apa, wallahu alam. Tapi yang terjadi melawan siapa ini? Istri ketiganya. Jadi ini di sini kita sepertinya sudah nggak punya moral agama, ya rakus. Dan rakus memang nggak ada, polinya juga nggak ada di rumah sakit persoalannya itu. Ini saya belajar dari ustadz-ustadz loh ya, gitu. Saya cuma nyontek aja konteks itu. Terus saya pikir iya, karena berhubungan dengan hikmah, berhubungan dengan kolbu, dan penyakit hati, penyakit kolbu itu tidak bisa tidak bisa dibawa ke rumah sakit, karena rumah sakit cuma fisik saja yang bisa. Ya kan? Nah Bun, saya mengamati lah, bukan mengamati ya, karena Bunda ini sosok inspirasi ya. Setiap saat juga kita lihat, kita amati ya, sampai hari ini masih konsisten di televisi menegakkan, mohon maaf, berteriak tentang kebenaran gitu kan, keadilan gitu, tentang demokrasi. Kalau saya mengatakan ya,
Bunda ini layak sebagai salah satu ya tokoh bangsa ya, menjadi the guardian of demokrasi, gitu, penjaga demokrasi. Jadi di saat orang-orang pada takut gitu ya, Bunda masih bersuara. Nah, itu artinya menyuarakan hati nurani rakyat. Nah, yang saya lihat dulu yang sedang dan yang ramai dan viral ya, dibaca oleh seluruh rakyat Indonesia itu tentang surat terbuka ya kan, Bunda untuk presiden ini kan, itu kan yang saya tangkap kegelisahan kan Bunda terhadap persoalan bangsa. Ini ceritanya gimana nih Bun? Kalau boleh diceritakan gitu. Kalau ada yang pernah membaca bukunya Fatima Mernissi, profesor sosiologi politik dari Maroko, dari Rabat, ya, dari universitas apa itu? Namanya King apa itu di sana. Nah, buku-bukunya dia ya Islam, Women and Islam, Theological Inquiry, Islam and Democracy. Dia pernah menulis, makanya saya kutip juga kan waktu saya menulis surat untuk Megawati. Lebih baik ya kita perempuan-perempuan ini menulis surat menyampaikan itu apapun kepada penguasa dibandingkan pergi ke salon untuk facelift. Jadi saya itu masih sampai hari ini tuh masih terngiang-ngiang pada saat baca. It's much better if you writing a letter to the power holders kayak gitu kan, daripada pergi ke salon untuk facelift kayak gitu. Dan bener nggak, orang nggak tahu ya saya sudah setua apa kayak gitu. Nah, salah satunya kalau dengan ini sebenarnya strategi juga, dan sekarang kan model kan ya, sekarang cukup banyak ya yang lain ini kan sekarang jadi model gitu, surat terbuka. Memang panjang, itu pun pada saat saya menulis surat sebetulnya yang pertama kepada presiden itu ada 5 surat di Facebook, yang Facebook saya sudah hilang permanently, dihilangkan secara permanently hanya 2 hari sebelum Mahkamah Konstitusi mengambil keputusan, karena setiap hari saya ngomongin TSM, terstruktur, sistematik dan masif, dan dengan bukti-bukti dari daerah-daerah yang dikirim ke Facebook saya, akhirnya hilang secara permanen. Ada yang 3 hari saya laporkan, 3 hari masih nggak. Ya memang sih isinya itu pemilu TSM, Uighur, Palestina, Rohingya. Tapi di antara itu sebetulnya saya posting karena saya udah, waduh kalau kayak gini terus kayaknya ini akan dihilangkan. Jadi saya sudah punya feeling itu. Tapi saya potret nih tanaman red, saya taruh, oh ini tanaman saya dari mulai biji sekarang sudah segede ini. Atau saya masak, walaupun masakannya itu jelek tapi saya masak sendiri kayak gitu ya, yang namanya masakan lodeh, panggangan P kayak gitu ya, kayak manyun kayak gitu, ikan kepala manyun yang kayak gitu, lodeh P kayak gitu saya potret, saya taruh. Jadi ada masakan, ada tanaman, ada buah mangga lagi berbuah. Nah, habis itu ngomongin Rohingya, ngomongin Uighur, habis itu ngomongin Palestina, habis itu ngomongin TSM. Ternyata nggak selamat ya. Ada yang nggak berkenan. Ada jadi yang gitu. Ya nggak apa-apa. Resiko berdemokrasi. Gitu. Jadi akhirnya kalau tulisan kan sulit untuk didelik. Saya tulisan kok. Dan ini juga buat para ya mahasiswa yang belajar, dan mahasiswa kan pernah juga saya suruh nulis kepada penguasa kayak gitu. Buat kalimatnya jangan kalimat pernyataan, tapi kalimat pertanyaan. Jadi misal Bapak Presiden, saya sedang bertanya, apakah pada pemilu yang lalu Bapak menang dengan cara halal? Pertanyaan. Masa warga negara bertanya nggak boleh? Kayak gitu kan. Ibu Mega juga kayak gitu. Ibu Megawati yang waktu ramenya undang-undang HIP, gara-gara saya dapat WA dari mahasiswa, Bunda besok kami akan ke demo kayak gini yang kayak gitu. Ya hati-hati ya, kalau ada tank di situ kamu jangan sok tahu berada di depannya, digilas mati kayak gitu. Sunatullahnya begitu. Jadi kalau ada tank ya lari, menyelamatkan diri. Itu 98 tuh saya kasih tahu kayak gitu tuh mahasiswa di DPR kayak gitu. Nah, jadi akhirnya pilihan saya apa? Menulis. Karena kan kita dosen ya. Kalau menulis artikel langsung ini ya ada. Kenapa nggak nulis artikel? Ada. Emangnya saya nggak nulis artikel, nulis kayak gitu ya. Tapi ini kan lebih populer dengan menulis surat. Nah, panjang. Beberapa kawan, Bu, ini bisa jadi 4
4 seri. Emang kalau saya nulis 4 seri kamu baca seri pertama terus seri kedua, ketiga, keempat, kan enggak. Jadi akhirnya itu ada strateginya juga. Paragraf 1 dan 2 dan paragraf terakhir itu cukup dibaca. Sisanya adalah argumen, evidence, yang kayak gitu ya, diskusinya itu di paragraf. Jadi sebetulnya kenapa walaupun panjang sampai 7 halaman, sebenarnya itu 7 halaman itu yang terakhir itu ya. Tapi apa namanya, kalau Anda baca 3 paragraf itu sebetulnya pesannya udah sampai. Dan selalu saya salah satu pesannya, kayak waktu saya ingin menulis kepada Bu Mega, pertama yang saya lihat apa? Berapa sih usianya Ibu Mega? Jadi makanya saya bilang kita semua akan mati. Jadi insya Allah mudah-mudahan dengan membaca surat itu kayak gitu ya, nyampe enggak? Insya Allah sampai, karena beberapa orang dekatnya itu WA ke saya, Mbak boleh saya sampaikan ke Bu? Ya maksudnya ya emang begitu, gitu kan? Insya Allah sampai juga. Tapi kan saya mengingatkan dengan baik. Yang kita akan bawa nanti itu adalah amal jariah kita, ya kan? Kemudian apalagi anak yang soleh, kemudian ilmu yang bermanfaat, ya amal jariah ya jadinya, dan sebagainya yang seperti itu nggak banyak. Nah jadi jangan menumpuk yang namanya fakhsya wa mungkar kayak gitu ya. Jadi bukan amal solehnya tapi amal salahnya kayak gitu kan. Nah, tapi kan mudah-mudahan dengan surat itu niat saya adalah baik sebagai warga negara, dan saya pernah makan siang bersama Ibu Mega, makanya saya ceritakan juga makan siang cuma berempat loh, saya dan adik saya, Ibu Mega dengan Gayus Lumbun kayak gitu kan, yang waktu itu jadi anggota Mahkamah Agung ya, hakim Mahkamah Agung. Jadi mudah-mudahan dengan seperti itu kita membuka mata batin para pejabat ya, dengan pilihan-pilihan bahasanya itu chosen words. Jadi kata-kata yang dipilih, istilahnya itu chosen words, dengan diksi-diksi yang, karena kalau dengan mulut kan seringkali tidak terkontrol. Tapi kalau dengan tulisan pasti kita baca lagi, kita perbaiki supaya tidak menyakiti. Jadi bagaimana kita mengingatkan, tapi kita mengingatkan dengan hikmah, kita mengingatkan dengan kasih sayang kayak gitu kan, dengan yang seperti itu. Makasih Bunda, wah luar biasa nih ya perbincangan saya dengan Bunda Husnul Maria PhD. Beliau ya tadi bukan hanya sebagai dosen saya, tetapi juga udah seperti orang tua, sebagai mentor kan. Ya saya justru ya dalam konteks hari ini saya bisa di pentas nasional itu karena jasa beliau gitu. Tidak ada, betul. Ini saya tidak ngarang-ngarang, tidak apa adanya aja yang saya sampaikan gitu, karena memang itu fakta yang terjadi. Di saat mungkin orang lain tidak mau berdekatan dengan Bunda gitu kan, saya selalu dekat ya kan. Maksud sih ya kan, kadang-kadang ada Bun, misalkan Bunda ini kan orangnya tegas gitu kan, kadang-kadang ada yang merasa ini Bun, jadi biasa. Kalau seorang pendidik kan begitu ya, jadi ada yang beliau tapi nggak apa-apa, either you love me or you hate me, udah nggak ada yang di tengah. Nah biasanya orang baik ya bercampur dengan orang baik gitu kan, orang yang nggak baik juga dengan orang nggak baik. Mungkin karena kita orang baik ya ketemu gitu. Alhamdulillah, insya Allah mudah-mudahan kita husnul khotimah. Kan namanya husnul mar'iyah, mudah-mudahan husnul khotimah. Jadi begitu Bun. Jadi saya pertama mengucapkan terima kasih nih Bun atas waktunya, kesempatannya kan. Semoga Bunda selalu sehat, selalu menginspirasi ya. Ujian juga sukses, amin. Dunia dan akhirat. Amin, Bunda jadi, juga. Makanya saya selalu di kelas kan juga kayak gitu. Kalau Anda pelajari ilmu-ilmu barat yang 350 tahun sebelum Masehi, Yunani kuno, Aristoteles, Plato, Socrates itu kan 350 tahun juga. Biasanya kalau barat lompat langsung rusuh. John Locke 1600, 1700, Marx itu 1800. Dia lupa emang nggak ada negara nih, nggak ada kekuasaan di antara itu. Wow, padahal ada Rasulullah, ya ada Khulafaur Rasyidin, ada kerajaan-kerajaan Islam yang luar biasa sebagai pemikiran-pemikiran Islam. Al-Farabi, Al-Mawardi. Mawardi itu bicara tentang kontrak sosial ya. Mawardi itu kan 900 sekian sampai 1000 sekian
sebelum Rousseau. Ya, Rousseau jauh sebelum Rousseau. baru 700 tahun kemudian kayak gitu kan. Marx itu ya, Ibnu Khaldun itu 500 tahun sebelumnya. Ibnu Khaldun sudah bicara tentang teori ekonomi nilai lebih. Bukunya ini termasuk juga yang Asobiyah dengan mukaddimahnya. Itu 500 tahun sebelum Marx. Ya. Nah, Hasanah mempertemukan ilmu barat dengan ilmu Islam, ilmu-ilmu dari timur, itu adalah sebetulnya kekuatan dari mustinya kuliah-kuliah kelas-kelas di Indonesia sebagai negara yang mayoritas Islam, the most Muslim country in the world. Nah, tapi biasanya kalau ada dosen yang mengajarkan yang seperti itu dianggap beradik. Nah, itu persoalannya. Bun, terakhir Bun, apa pesan Bunda untuk Ujang lah khusus dan untuk seluruh rakyat Indonesia, anak muda di Indonesia, apa kira-kira pesannya Bun? Insya Allah, jadi sebagai orang yang beragama tidak boleh ada kata putus asa. Ujian ini insya Allah nanti untuk kebaikan kita bersama. Ya, jadi di situ nggak boleh ada kata putus asa. Jadi tetap Allah musta'an, Allah yang akan maha penolong. Terus kemudian bagi pejabat, pemimpin, tentu saja ingat semua akan mati, dan para pemimpin hari ini itu ditunjukkan warganya mati bergelimpangan seperti itu. Masih nggak ingat? Nah, untuk Ujang dari dulu seperti dulu tetap istiqomah. Amin, amin. Ya, istiqomah nggak gampang, tapi tetap istiqomah ya, dalam iman, dalam Islam. Jaga anak-anakmu, insya Allah mudah-mudahan, dan istrimu ya, ya cuma anaknya dan istrinya kayak gitu. Mudah-mudahan insya Allah khair gitu ya, insya Allah. Kita semua nanti selamat ya. Untuk rakyat Indonesia jangan putus asa ya, selalu berdoa kepada Allah ya, untuk segera mengangkat pandemi COVID-19 ini. Terima kasih Bun, wah luar biasa amin. Ya. Apa namanya nasihatnya, apa namanya kritikannya, masukannya, semuanya dari Bunda saya inilah. Jadi saya punya Bunda saya. Iya sudah ada. Jadi kita akhiri. Oleh Allah. Terima kasih sahabat-sahabat Kang Ujang Komarudin. Semoga perbincangan ini bermanfaat dan membawa keberkahan bagi seluruh rakyat Indonesia dan dunia. Terima kasih. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.